Mau ikon dirambai den tahu na alang karyango na supai ya den duka tanalan ni lengkuas na supai supaya membela to bombo den duka tunala sipu-sipu na karno kita mintu kaju na supai ya den langaseko ete pesawat goyang tiba-tiba den te tomato ni danggo nala te sipu na supai te mintu tolan pesawat saba silangasan te tahu ya den duka tawan na mas anda mataku lagu bombo napon itu lagu rohani ya den kira kebogo itu ya anda misalkan lusosa abang sawete antara di sawi budakan itu bombo napon itu lagu rohani supaya ya dia itu bombo mataku meruku ya den duka tahu anda mataku iya tol kitab nakalawin aku supaya te bombo ini jauh-jauh dan duka tu tahu nabacan ayat supaya ia to setan membela nama taku kira-kira tahu nggak kata cara ya tahu nggak kata ya tahu nggak kata tinggu mereka pakai teh terus terang tinggu pakai pisan teh ya angku mataku kuala tol kitab kalai unival semua wani mabia bawa napi supaya mataku to bombo dan duka tahu anda mataku karang tu bulun oleh panggala nala tu tole na survey ya supaya dia orang pun nawale rambai bombo tanis sara kumana lang kantor raja itu bombo di bawah tole ya kan biasa tuh may do gua hantu kan bukan gua hantu tapi tempat-tempat mayat itu kan dipanggil tole di bawah kade supaya nonton tole to nenek ya tama saya tuh butuh tuh misal ke sementara ke coba tole to bengki bisa tanis sang kuma dekadu kayak tole nah tetapi yang dalam pembacaan kita di sini Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan tadi dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ular itu begitu cerdik. Tapi dalam pembacaan kita yang kedua tadi di Injil Matius diceritakan bahwa ternyata iblis juga itu menguasai tentang ayat-ayat Alkitab. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam pencobaan ini dia tidak langsung mencobai Yesus dengan berbagai kata-kata yang indah, tetapi dia mau mengatakan bahwa ada tertulis dalam Alkitab. Lalu dia juga mengetahui siapakah itu Yesus. Sampai-sampai nakon Yesus itu, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu berarti bahwa dia juga mengetahui tentang Yesus. Iblis ini mengetahui tentang Yesus bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Sehingga jika engkau betul-betul anak Allah, perintahkanlah batu ini supaya menjadi roti. Yang dipakai mencoba paling pertama adalah soal makan minum. Dengan harapan bahwa soal makan minum ini Yesus ini bisa tergoda, lalu kemudian dia menggunakan apa yang ada pada dirinya, yaitu pada posisinya sebagai anak Allah, lalu kemudian dia menghilangkan laparnya. Kalau pencobaan pertama tadi ini ditujukan kepada manusia di Taman Eden, tapi manusia tidak tembus. Ya, aku den buah paling melong. Ya kimikan deh itu langsung sih kami pematu. Nanti kami melong tuh nanti apa teh? Lalu kemudian makan. Baru pencobaan pertama itu jatuh. Tapi di sini di pembacaan kita di Injil Matius, Yesus dicobai dengan percobaan pertama tentang makan dan minum. Tapi di situ Yesus katakan apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Dan tongkoi nokoh lah sesuai kata ketepung Yesus. Dia kan Tuhan. Dan seterusnya. Selanjutnya, pencobaan yang kedua seperti saya katakan tadi bahwa ternyata iblis ini juga tahu tentang ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Itu katakan Yesus. Tapi di sini iblis lagi katakan di bawahnya bahwa ada tertulis bahwa dia akan menatang engkau dengan malaikat-malaikatnya dan tidak akan membiarkan kakimu itu terantuk kepada batu. Ini mau menandakan bahwa ternyata seluruh isi kitab ini
yang sering kita baca juga itu iblis juga kuasai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab? Nah, kontra tu iblis nak ada tertulis Alkitab tu napuka ada tu. Lebih lagi bang mes Alkitab tu napuka ada. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan sampai iblis lebih hafal tentang ayat-ayat Alkitab, lalu kita diserang dengan ayat-ayat Alkitab, lalu kita mengatakan amin, haleluya. Iya, lupa bahwa ternyata itu adalah semua cara iblis untuk menggoda manusia supaya jatuh ke dalam pencobaan. Lalu bagaimana tentang kuasa iblis dalam dunia ini? Di sini ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kejadian dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kayak misalkan tiba-tiba ramponan di salutalang kuwade laku belakna Pak Sinta ang kusulan pangal di bela rampo kuko susite iya te padang iya te laku benasang laku kalemu kemubaya nak 100 juta tera Pak Sinta dito kira-kira apa lebih kona lebih ko kapal laku aku pandita ka buku buku tin dewalim pernah tahu iya sisi le ya sahabat tanya apa aku balok tapi kiden ni bela aku lo kanan dede tapi detongan bela aku lo kanan dede tanah na durian isin na bela aku lo tu 100 mo tapi kombong dan bela aku lo kanan dede 1,5 hektar nange mo durian les 100 setelah nak pangal dirampok kuku mintu te durian ku te bela aku laku baluk 100 juta ini adalah sengkena ini tak kata sengkena tak tahu sengkena belanda abangku. Begitupun dalam pembahasan kita di sini dikatakan iblis mengatakan ketika dia memperlihatkan bahwa semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Apa yang akan diberikan kepada Yesus ketika Yesus menyembah kepada iblis? Di sini dikatakan yang diperlihatkan itu adalah kerajaan dunia beserta dengan kemegahannya. Kalau dilihat di sini yang akan diberikan kepada Yesus adalah kerajaan dunia beserta dengan kemegahannya, berarti mintu ya tiapa lino. Napa mau kita tawata? Nah, itu di sana kerajaan berarti tempat yang sangat mewah, kerajaan dunia beserta dengan kemegahannya, berarti semua yang mega-mega di dalam dunia. Nah, sangapo kita tebirata, sangapo itu mananta kita dimisalkan dari landukai, berarti ya teba nonta ia tu mintu barang pantah apa na iblis. Tahu nggak kata? Saya itu kitab makade. Ya. Masa ia tu ini apa tadi apa nanasanya dia tabulituk. Tanya pali apa na pematua. Tanya duka pali apa entah. Berarti selama ini kita merawat kepunyanya iblis. Tanda kumpukade itu ile. Alkitab yang pukade. Dah bisa rutin namai. Ya. Sekali lagi saya mengatakan begini, lalu dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nabalangan ina malangkan apatiron itu mintu kadi pangkiran nalino samintu tu barang apalan. Nako itu dia tabuli tu kulaku Yesu maka ada kumua mintu natai laku pabengan nasang laku kalemu ya kituku kumpenombai na. Lana bengan laku pong Yesu ketukku itu pong Yesu umpenombay iya te lana bengan teh bisa dipukada kok 01 tadi lana bengan teh nah bisa lana bengan bukankah Tuhan itu lebih milik segala-galanya dalam dunia ini? Lalu kenapa dikatakan dalam pembacaan kita di sini bahwa yang menjadi pemilik segala kerajaan dunia ini adalah iblis? Si pala itu nasuge pala itu iblis pintu itu apa donasang kalena. Pertanyaannya, nah apa kita tu apa entah? Tu apa na penggawa teh? Yaitu Tuhan Allah. Apa tu paling berharga lino? Emas. Kebude te emas tah pasti sugi. Perusahaan terbesar di Indonesia itu apa? Apa
Papua untuk di Papua tuh anu le Freeport apa tuh na produksi tuh emas le ya emas berarti yang paling berharga dalam dunia adalah emas berharga kalau na pematua tuh dan bisa cerita na tusuki iya tuh emas na makarung-karung bimus na kapangan teh Freeport ya iya tuh emas na makarung-karung iya tuh emas na dipakai garaga benenna iya teh emas na ton namate mau dipakai garaga patinna iya teh emas na ton namate mau dipakai dukung Pak Bayui jadi seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan emas bahkan di pataman duka Pak Karung tuh emas di patama patinna dan pokatan lo kade lagu Bak Basuruga karena dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang dermawan. Dia mengasah budak untuk emasna. Dia selalu membantu orang-orang yang berkekurangan, sering juga membantu gereja, sehingga dia dikenal sebagai orang yang baik. Dan dia juga percaya kepada Yesus Kristus. Mangka to matemi, natama Bak Basuruga. Sebelum tama Bak Basuruga, si tama itu penjaga Bak Basuruga. Nako sisite. Izinkanlah aku membawa hartaku masuk ke dalam surga. Nah pasam itu emas nah. Jangan bawa emas masuk. Kalau begitu sedikit saja yang aku bawa masuk. Masuk salite itu ya teh. Tama mau ku bawa itu karungmu. Ya. Tama mikade membawa emas na sangkarung na pasan. Ya tatarampo tama surga. Na buangan bitende emas na. Na buangan tende emas na sekarung. Apa nakon ni malaikat-malaikat nakon ni malaikat susite dilarang membuang sampah sembarangan. Nasangi sampah di emas gue silakan membuang sampah pada tempatnya. Lalu kemudian orang kaya itu merasa malu sekali karena bisa-bisa nakapang langsung lepas lagu Basuruga na tampak itu emas na namanya mali tambah. Sebab kenapa? Ternyata dalam surga itu bukan hanya emas yang ada, tapi penuhi dengan emas. Nah itu baranggapan, nah itu dianggap sebagai sampah. Di sini mau menggambarkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ternyata sesuatu yang sangat berharga dalam dunia ini itu tidaklah penting di hadapan Tuhan ketika kita menghadap nantinya. Kerajaan dunia ini beserta dengan kemegahan di dalamnya tidaklah menjadi penting di hadapan Tuhan nantinya. Lalu kenapa manusia itu sering memburu tentang kerajaan serta yang ada di dalamnya beserta dengan kemegahannya? Di sini mau menggambarkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ternyata yang kita kejar dalam dunia ini tidak kita bawa mati nantinya. Iya ke di pemilih-milih teh banantah. Ya kemintu temai jabatan-jabatan kita kejar. Jadi pemeloi temai temai psikolanta supaya kita kelak mendapat gelar profesor. Jadi pas sekolah temai anak supaya nanti dia bisa menjadi pejabat-pejabat yang sangat tinggi dalam dunia ini. Nah ya kemate ki apa tuh pamta? Apa tuh gelarta? Ya kemate ki te mengenai tahu kumua profesor, doktor dan seterusnya. Tapi lihat kami mak kada misalkan kemati nada kok nadi kami kumua almarhum Mirsan Siamsita paralu parakatu istihana tak mo paralu parakatu panditanda tak mo paralu parakatu sahagu pindah tak dukam to ya paralu parakatu bela analokan dan dede tak dukam betul paralu mau tahu Dako Kristian nale kapantola oleh. Ya. Para lo prakatu motor dinesna. Tayo mo kapanto sabab la punyo-punyo memangka. Ternyata segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini ketika kita mati itu apa bisa dibalangkan. Itu bisa apa dipakai membokok langgan pong matua. Sangatin na apa tu dibawa lako. Ya tu dibawa kerampok menolong ang pong matua. Ia butuh kapatongan anta. Apa fungsinya iman dan percaya itu kepada Yesus Kristus?
Fungsi imannya itu adalah bagaimana menguatkan dan mengukuhkan kita dalam dunia ini dalam menghadapi berbagai realita kehidupan sampai kita menghadap nantinya kepada Bapa di sorga. Mohon maaf, saya harus mengungkapkannya. Kumua ya tak kami bukuran natarut pulauan tangsusira painanta. Saya nggak ya ada dinna. Apa khusus yang mau tu dadi? Fungsi iman kita dalam dunia ini adalah bagaimana menguatkan kita dalam menghadapi berbagai derita dan pencobaan dalam dunia ini. Karena kenapa? Dari berbagai pergumulan itu yang harus kita hadapi itu begitu berat. Satu pengharapan kita adalah iman menghadapi berbagai realita kehidupan itu. Menteng kau kilaku ina sanda ya tebuda kama susah rampulo ko kaleta. Rampo mi telepon to menak tana lepelo ko musing na mo lagi ninda kaye. Bisa-bisa kalau mate bang mo aku si salah-salah kita may rabunta, si salah-salah kita may balinta. Hando ko masusah ni ite agar rampulo ko kalay ko mate bang mo aku Tapi ya kita mapatongan apa dan kau makada. Hai masalah, kau begitu kecil. Tuhanku lebih besar dari masalah yang datang. Saya adalah orang yang sering menghadapi berbagai realita masalah-masalah dalam kehidupan. Ya kalau aku ceritakan minta masalahku nang Buddha iya. Saya tahu kok ungkapan dete tula pada masalahku dan masih banyak lagi. Lalu kesimpulan saya dengan melihat berbagai cobaan datang itu, saya mengatakan seperti ini. Ternyata cobaan itu adalah semua hadiah dari Tuhan. Segala macam cobaan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah hadiah dari Tuhan. Mengapa saya katakan hadiah? Karena ternyata dari setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita itu tetap menguatkan kita. Sehingga bagaimanapun badai datang kepada kita, maka kita akan tetap senantiasa kokoh dan mengatakan ternyata masalah-masalah ini lebih kecil lagi dengan masalahku yang lalu, sehingga kita lebih kuat untuk menghadapi berbagai realita. Saya kuliah dulu edek selaku budak mengeluh anak teo untuk kiringan nah mengeluh itu waduh kecil itu kidoki kos-kosan nah disote mebene yang manja basi piring tumangi. Karena di rumah yang tidak pernah cuci piring, handuk share itu na pagi tu mangi. Nah aku teh pamula binti ku basi piring. Nah sange ku mau pencobaan paling berat mau basi piring. Kau itu piring itu namanya pira lah basi. Karena saya juga pernah kerja di restoran. Ya. Nah segala macam rintangan itu saya kasih sebagai hadiah dari Tuhan. Nah itulah yang menjadi kesimpulan kita pada malam ini, bahwa dari berbagai macam derita dan pencobaan itu dalam kehidupan kita itu mengatakan bahwa hadiah dari Tuhan supaya kita semakin kokoh dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Nawai matumba rampo tu iblis menggoda sama seperti yang digunakan dalam pembacaan kita di sini, maka kita tidak akan pernah goyah. Adakah manusia yang luput dari sebuah masalah? Tidak ada manusia yang luput dari masalah. Selalu masalah itu datang menggerogoti kehidupan manusia. Masalah itu akan terus datang dan juga kehidupan itu akan terus berlanjut. Dan masalah itu tidak akan pernah berhenti datang menghampiri kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita juga harus melanjutkan hidup. Yang paling penting mana? Masalah atau hidup? Yang paling penting di sini adalah hidup, bukanlah masalah. Kalau kita fokus kepada masalah itu masalah rampo di bawah kita lontanggaran di telo punah. Lalu kita akan terperangkap di dalam masalah itu, lalu kemudian bisa-bisa kita mengakhiri hidup kita. Tapi kalau kita melupakan masalah itu lalu kita fokus kepada hidup, bahwa hidup ini harus berkelanjutan, maka kita akan melupakan masalah itu dan kita fokus kepada bahwa harus hidup hari ini sampai besok. Dan itulah yang disebut dengan kehidupan dan kematian. Kalau kita terfokus dalam dunia ini dengan berbagai masalah realita kehidupan, maka kehidupan kita itu akan terlihat mati. Tapi kalau kita tetap hidup dalam dunia ini mengabaikan berbagai pencobaan-pencobaan iblis,
maka hidup kita ini akan terus berpengharapan dalam Tuhan dan tetap senantiasa berpengharapan dan mendapatkan warisan keselamatan. Itulah yang akan menjadi perenungan bagi kita pada malam ini dalam perenungan ibadah penghiburan. Kita tidak bisa lagi menggubris tentang kematian dengan menghadapnya orang-orang yang kita kasih. Tangan urusan tato. Sebagai orang yang percaya, kita tidak punya lagi urusan bagaimana untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Terimalah dia Tuhan, itu bukan haknya kita. Tetapi dari setiap perenungan kematian itu, bagaimana menggambarkan kepada kita terus merenungkan tentang kehidupan kita ini, bahwa ternyata kita juga akan mati di kehidupan kemudian. Saya tidak tahu di antara kita semua yang duduk pada malam ini, siapa yang akan lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Tapi tentunya saya dan Bapak Ibu semua yang duduk pada malam ini tentu semuanya akan mati. Kita tidak tahu kapan waktunya. Olehnya itu, mari kita senantiasa mempertahankan hidup, mempersiapkan kematian ini seakan-akan kita akan mati besok. Kepada keluarga, terkhusus sangayo kau ku Bapak Sinta, ambek to menadian nain de to memboko, tuntong kami batta, mapatongan lampong Yesu, napakatana kami pong Yesu. Malam memboko tuturi kabaroi tang urusan tamu kita to urusan nang upang matua. Lako kita masalanasang itu tatananungan dia ke batang kaleta kumua la tontong sakit raka lama patungan lampuang Yesu. Kisah lako kami mboko ranta. Ya kita tontong ki mapatungan lampuang Yesu abatulah tamparan. Ia untuk keselamaran lampuang Yesu. Bila natek lalai sengak rampolang suruga. Laman daya lalan pong Yesus. Yesus katakan seperti ini, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana ke Bapa itu? Yaitu di surga. Tetap kokohkan dan kuatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, supaya kita bisa sampai kepada jalan keselamatan yang sebenarnya, yaitu Bapa kita di surga. Ada amin? Amin. Firman Tuhan. Lupa subscribe, tolu Mevo channel.